Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, baik? Baik. Hari ini Bapak lihat masuk semua ya? Ya. Semuanya kan? Ya. Jadi Bapak harap kalian semakin hari semakin rajin lah sekolahnya, semakin bagus lah. Karena masa depan juga kan? Di Bapak lihat kelasnya sudah bersih. Siapa yang bikin hari ini tunjuk tangan? Yang bikin tunjuk tangan? Kasih hapus dulu ke kawan-kawannya. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Dari iman, jadi harus dijaga kebersihannya. Kita sebelum mulai pembelajaran agar untuk menambah rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita, Bapak harap kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan buat Aniska jadi jawabin, silakan berdiri. Kita nyanyi dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, dan ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, dan ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Jadi kita masih dalam suasana musim hujan ya. Jadi yang kita tadi juga. Tapi Bapak harap dengan turunnya hujan ini adalah rahmat, rahmat untuk kita semua ya. Jangan ada alasan Pak hujan jadi kita tidak masuk sekolah atau malas untuk sekolah. Jadi Bapak harap anak-anak pokoknya tetap semangat, semangat dalam menuntut ilmunya untuk menggapai masa depan yang lebih cerah. Karena hanya kalian yang bisa merubah nasib kalian sendiri, iya kan? Ya.
kalian yang bisa berubah. Minggu lalu kita materi apa? Bab 1. Hak dan kewajiban. Ada yang masih ingat? Hak itu apa? Ya, betul. Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Kewajiban? Kewajiban, ya, betul sekali. Adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang demokrasi. Pak, kenapa kita harus mempelajari tentang demokrasi? Ini manfaatnya sangat banyak ya. Salah satu contohnya adalah nanti kalian akan memilih, akan terjun ke dalam masyarakat, memilih baik dari perangkat terendah yaitu pemilihan kepala desa sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi dengan belajar materi demokrasi ini, Bapak harap kalian bisa mengamalkan, menerapkan ilmunya dengan baik di masyarakat nanti. Karena kalian sudah besar semua kan? Sudah pada besar semua, jadi lambat laun akan menyoblos atau memilih kepala daerah atau kepala desa. Jadi materi demokrasi ini sangat bermanfaat lah buat kalian terjun ke dalam masyarakat. Oke, di sini Bapak menyampaikan kompetensi dasar atau KD dari materi kita ini. Kelihatan kan? Nah, kelihatan. Ini kompetensi dasar yang pertama, menghargai nilai dalam yang ketuhanan Maha Esa. Kan ini yang tadi satunya ya, bisa dibacakan. Ini KD 2-nya bisa berlaku santun dalam, bisa dibaca juga kan? Ini yang keduanya, KD 2-nya. KD 3-nya mengkaji, KD 4-nya menyajikan hasil. Ini KD atau kompetensi dasar yang akan kita capai dalam proses pembelajaran ini nanti. Oke, baiklah, sebelum kita melanjutkan ke ini tujuan dari pembelajaran. Minggu lalu Bapak ada bilang untuk membawa buku kan ya? Membawa buku terkait apapun buku tersebut. Yang penting jangan buku jadi sekarang boleh dibuka buku yang Bapak bilang minggu lalu. Kita membaca sebentar terkait buku yang kalian bawa. Kurang lebih Bapak beri waktu 5 menit, coba dibaca dulu. Nanti Bapak tanya. Nanti akan Bapak tanya apa yang kalian baca. Boleh dibaca dulu sebentar. Dibaca dulu ya. Vậy.
sudah? Belum. Ada waktunya. Sudah ya? Sudah ya? Betul. Jadi Bapak akan menanya beberapa orang terkait dengan artikel maupun buku yang dibaca tadi. Ariska gimana? Apa buku tentang apa yang dibaca? Tokoh perdamaian dunia ya. Judul bukunya Tokoh Perdamaian Dunia. Kira-kira apa informasi singkat yang diperoleh setelah membaca Ariska? Itu ada seorang penulis yang bisa mengatakan atau menuliskan karya untuk negara. Ada Jane Adam ya, sebuah tokoh penulis ya, seorang tokoh penulis. Tepuk tangan dulu buat Rizka. Jadi kita telah melakukan literasi terkait beberapa buku yang kalian bawa, yang kalian sukai. Kalau Rizka tadi tentang tokoh-tokoh besar yang ada di dunia. Jane Adam salah satunya itu. Ini Bapak lihat, kita harus melakukan tes breaking dulu lah ya, pergerakan tubuh. Jadi Bapak harap kalian berdiri dulu. Kita melakukan tes breaking. Permainan dulu sebentar, agar tidak tahu apa agar berdiri. Oke, jadi tes breaking yang akan Bapak lakukan itu sangat mudah. Tapi yang hari ini hanya tangan kanan saja ya, tangan kanan saja. Ikuti gerakan Bapak. Yang pertama 1. Coba 1, 2 ke depan, 2. Ketiga bawah, 3. Coba ulangi, 1, 2, 3. Ngerti kan? Nah, jadi konsentrasi Bapak akan menguji daya fokus konsentrasi kalian. Oke. Bapak sebut nomornya, kalian gerakkan ya. Bapak tidak akan menggerakkan. 2. Ada yang lambat kayaknya masih. Harus cepat secepat kilat. Tetap ke nomor 2. 4. 4 berarti ke atas ya. 4 ke atas. 1 tetap. 1 tetap lagi. Coba dari 4 dari 1 1 dan 4 sama kan? 1 dan 4 sama. 5 ke depan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, boleh duduk dulu. Kita akan melakukan. Bapak sudah menyampaikan karya ini. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yaitu baik itu dari tujuan spiritual, sosial, keterampilan, dan juga pengetahuan. Yang spiritual, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan rasa syukur atas nilai-nilai demokrasi yang ada hari ini. Ini tujuan kita belajar hari ini. Yang kedua, mereka dapat menghargai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Itu tujuan dari yang spiritual. Tujuan yang sosial adalah peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap demokrasi sebagai cerminan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Kelihatan kan tulisannya? Nah ini. Yang keduanya, peserta didik mendukung sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Adapun tujuan dari yang pengetahuan ini. Yang pertama, setelah peserta didik diskusi dan mencari informasi tentang sistem dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dapat menelaah. Jadi kalian harus dapat menelaah sistem dan dinamika demokrasi. Yang kedua,
Yang kedua, setelah peserta didik berdiskusi juga, nanti Bapak harapkan peserta didik dapat menelaah mendukung tegaknya sistem, sikap-sikap atau perilaku yang mendukung tegaknya sistem demokrasi yang ada. Adapun tujuan dari keterampilan, jadi Bapak harap nanti kalian bisa membuat laporan dari hasil analisis. Jadi hasil diskusi kelompoknya nanti kalian bisa memaparkan atau mempresentasikan di depan kelas. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira sebelum proses pembelajaran dimulai, ada yang ingin ditanyakan bagaimana proses pembelajaran kita ataupun yang kita laksanakan di depannya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, belum ada ya? Belum ada, bukan tidak ada kan? Belum ada, jadi kita lanjut saja. Jadi pada proses pembelajaran hari ini nanti kita akan berdiskusi, melakukan diskusi. Kelompoknya sudah dibagi minggu lalu, jadi kita akan berdiskusi kelompok. Jadi setelah berdiskusi kalian sama-sama bekerja mencari apa jawabannya, nanti Bapak akan presentasi ke depan ya. Nah, kita akan presentasi ke depan, memaparkan mempresentasikan dari hasil kerja kalian ini nanti. Jadi ada sumber belajar, kita menggunakan buku paket siswa ya. Nah, buku PPKN kan dari Kemendikbud, dan juga Bapak menggunakan internet, ada juga modul, ada juga video-video dari YouTube ada di situ. Nanti Bapak sampaikan videonya seperti apa. Jadi demokrasi ini sangat penting bukan hanya bagi kalian, bagi siapapun di negara dan khususnya di negara Indonesia ini sangat penting. Karena demokrasi ini akan menunjang masa depan negara, khususnya negara Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas tentang demokrasi, baik itu dari permasalahan yang terjadi maupun mekanisme demokrasi yang ada. Nah, seperti ini ya. Ini seperti ini. Jadi ini Bapak menayangkan beberapa gambar. Kelihatan kan gambarnya kan? Nah, ini. Ada berapa gambarnya? Ada 3 gambarnya ya. Jadi di sini Bapak menayangkan gambar tentang demokrasi, baik gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Bapak akan menanyai pendapat kalian mengenai gambar ini. Kalau Yogas bagaimana? Gambar pertama yang itu, gambar apa kira-kira Yogas? Orang kampanye ya. Orang kampanye atau lagi orasi tentang politik atau baik itu visi-visi maupun tujuannya. Nah, itu lagi kampanye. Itu nomor 1. Nomor 2, kita apa nomor 2 yang di sampingnya kita nomor apa? Orang kampanye juga ya. Jadi yang kedua orang kampanye juga, tapi ada perbedaannya dengan gambar yang pertama. Yang kedua ini kampanye sekaligus memberikan uang kepada masyarakat ya. Kira-kira betul atau salah ini? Nah, jadi ini gambar yang salah, yang kurang bagus lah. Ada seseorang calon wakil rakyat atau calon pemimpin berkampanye sekaligus memberikan uang. Nah, itu salah dalam segi aturan hukum yang berlaku, itu sangat tidak boleh. Jadi ini gambar yang ketiga. Gimana dengan gambar yang ketiga ini? Apakah baca? Coba dibaca dengan apakah kita sudah demokratis? Bagaimana kira-kira? Apakah sudah demokrasi atau bagaimana Dadang? Oh, kata Dadang sudah cuman belum maksimal. Belum maksimal. Tepuk tangan dulu untuk Dadang. Jadi inilah salah satu gambar tentang demokrasi. Baik itu dari orang kampanye, baik ada yang kampanye memberikan uang, dan juga gambar tentang apakah katanya negara kita sudah demokrasi yang seperti ini ya. Oke, di sini akan Bapak masuk ke tentang pengertian atau materi singkat. Materi singkat kita pada hari ini yaitu pengertian demokrasi.
Coba dibaca dulu Dimas, coba dibaca kan? Kencang-kencang bacanya. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan yang berarti rakyat, dan kratos atau kratin yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Ya, itulah pengertian demokrasi ya, yang seperti Dimas bacakan. Katanya demokrasi berasal dari dua kata ya, demos dan kratos, yang artinya pemerintahan dari rakyat atau pemerintahan rakyat. Nah, ini pengertiannya. Ini yang keduanya klasifikasi demokrasi, cara menyampaikan pendapat. Yang pertama demokrasi langsung, yang kedua demokrasi tidak langsung atau perwakilan, dan yang ketiga demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Nah, ini ada tiga berarti sistemnya seperti ini ya, yang di depan ini klasifikasi demokrasi atau cara menyampaikan sesuatu. Nah, ini yang ketiga ada ciri-ciri dari prinsip demokrasi. Ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat. Nah, ini ciri-cirinya. Tegaknya hukum di masyarakat. Yang keempat, tingkat persamaan dalam masyarakat. Yang pertama persamaan politik, yang keempat persamaan kehidupan hukum, yang ketiga persamaan kesempatan, yang keempat persamaan ekonomi, yang kelima persamaan yang kelima persamaan sosial. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ayo, silakan teman. Persamaan politik apa maksudnya? Oh, yang ini ya, ya? Persamaan politik apa maksudnya? Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Iwan. Jadi persamaan politik adalah kita ini sama di mata politik. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, siapapun, baik itu gender, baik itu agama, baik itu suku, jadi sama. Tidak dibeda-bedakan ya. Bagaimana? Ngerti kan, Pak? Ya, jadi tidak dibeda-bedakan. Misalnya Iwan kan laki-laki, nah, misalnya Yuni perempuan. Jadi perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi semuanya boleh, semuanya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi sama di mata politik. Siapapun boleh menjadi wakil rakyat. Siapapun boleh memilih sesuai dengan hati nuraninya. Ada yang ditanyakan lagi? Oh iya, silakan berarti. Apa itu demokrasi langsung? Apa itu demokrasi langsung? Yang tadi itu ya, cara mencapai klasifikasi demokrasi ada beberapa. Salah satunya adalah demokrasi langsung ya. Nah, jadi demokrasi langsung itu kita pribadi, individu ini langsung. Misalnya contohnya gini, ada pemilihan, ada pemilu presiden misalnya. Jadi presiden itu langsung nyoblos, kan? Pergi ke TPS, tempat pemilihan, tempat pemungutan itu, pergi ke TPS. Jadi di situ memilih. Jadi presiden langsung yang datang, tidak ngambil kalau mewakilkan saya coblos nomor ini, jadi tidak. Jadi presiden langsung yang datang untuk mencoblos. Seperti itu yang langsung ya. Tepuk tangan dulu untuk pertanyaan. Oke, sekarang ke minggu lalu kemarin sudah Bapak bentuk kelompoknya. Jadi Bapak harap boleh kalian duduk berkelompoknya masing-masing. Silakan duduk berkelompoknya. Silakan. Kalau yang cewek dibantu masaknya ya. Dibantu angkat meja diangkat. Kursinya aja. Kelompok satu di mana? Dua. Boleh agakku boleh juga, tapi yang penting tetap ke depan.
biar muatan. Ayo, bagaimana? Ya. Ayo. Boleh anggapi yang penting tetap menghadap ke depan, tidak harus lurus, tidak harus lurus. Ini kelompok satu ya, ini kelompok 2 angka 3 nih. Ini Pak. Tetap menghadap ke depan ya duduknya ya. Jangan menyangkut. Tetap menghadap ke depan. Nah. Kita menghadap ke depan. Kita masih dekat. Masih dekat. Sudah ya? Maka sudah jadi. Ini setelah duduk per kelompoknya, kalian tunjuk satu orang yang akan maju ke depan nantinya. Setelah kalian selesai berdiri, ditunjuk ya. Tunjuk satu orang nantinya akan mempresentasikan dari hasil diri kalian. Nah, boleh dicari dulu. Siapa kira-kira kalau itu siapa? Yang akan dipilih siapa? Anis ya? Nah, nanti kelompok 1 Anis. Yang akan maju kelompok 2? Kedua siapa yang akan maju? Rizka. Ayah Rizka kedua, Rizka. Kelompok 3? Mersa atau lagi lah? Mersa ya? Kelompok 3 Mersa. Kelompok siapa? Kelompok 4 Tri ya. Kelompok 4 Tri. Nah, jadi dengar ya. Jadi dengar, ini sudah duduk sesuai kelompoknya dan sudah dibagi nanti. Kelompok 1 ada Anis, ada Mersa, ada Rizka sama Tri yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi ini kita akan menonton video dulu ya. Akan Bapak tanya. Kalau diperhatikan baik-baik tentang video ini. Jadi ini video tentang pendidikan demokrasi di sekolah ya. Jadi ini di Jember, jadi pendidikan demokrasi dan pemilu untuk pelajar. Seperti usia kalian seperti ini. Jadi ini ada sosialisasi atau pendidikannya. Oke. Kita lanjut videonya. Tolong diperhatikan baik-baik ya videonya.
Jadi video ini yang nanti akan kalian analisis telah bagaimana kejadian-kejadian yang ada. Jadi video ini tentang pemilihan. Jadi nanti di dalamnya ada kasus atau pelanggaran. Jadi Bapak harap kalian perhatikan baik-baik videonya ya, agar tahu apa permasalahan yang ada di dalam video ini. Bagaimana? Jelas kan videonya ya? Jelas. Jadi di tiap tokonya itu berbicara tentang ini dan itu. Kalian juga sudah mendengar kira-kira apa permasalahan yang ada di video tersebut. Nah, jadi tidak bapak-bapak sampai habis karena bagiannya tadi sudah terbaca itu. Bapak putar. Jadi setelah Bapak putar video ini, Bapak persilahkan kalian untuk diskusi. Diskusi nih Bapak bagikan berdiskusi tentang video atau permasalahan yang ada di video tersebut. Nanti ditulis ya, namanya juga di situ ya. Namanya kelompoknya kelompok berapa. Tulis nama-namanya. Jangan lupa jawabannya di situ juga ada di LKPD. Jadi di LKPD tulis nama kelompok kalian juga sama jawabannya di situ semua. Bapak persilakan kalian berdiskusi mengenai terkait video yang Bapak paparkan tadi. Ada kan di situ perintahnya kan? Petunjuknya aja. Jadi tinggal dikerjakan. Silakan Bapak beri kesempatan waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silakan. Silakan berdiskusi. Cari. Yang pertama mencari satu permasalahannya, pelanggaran yang sesuai di LKPD itu. Terus
mencari dua faktornya kan? Nah, dua faktornya. Habis itu mencari dua solusi dari permasalahan. Yang selanjutnya cara pencegahannya. Nah, silakan diskusikan sama-sama. Diskusikan bersama-sama. Ada saling bantu pemikiran. Ada yang menulis, ada yang bantu temannya mencari jawabannya. Jadi ya nanti perwakilannya sudah ditunjuk di depan setelah habis waktu diskusinya. Ayo silakan. Jelas-jelasnya ya, kalau keempat ya. Nah, tolong dibantu kawannya, dibantu. Coba dibaca LKPD-nya. Tolong dibantu, diuraikan ya. Nah, nama kelompoknya itu saya tulis ada. Tulis kelompok dan juga nama-namanya. Nah, kelompok satu. Diuraikan dengan jelas ya jawabannya ya. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Kalau ada yang kurang jelas, nanti tanya ke Bapak ya. Ya, ditanyakan. Biar lebih jelas. Waktunya 15 menit, jangan lupa. Selesai dan selesai harus dikumpulkan 15 menit. Boleh dibuka. Kalau mau mencari di buku boleh, lewat HP-nya juga boleh ya. Boleh browsing di Google, browsing di terserah, yang penting cari di artikel, di jurnal macam-macam. Jadi boleh buka HP, cari mengenai ini. Jadi Bapak harap jawabannya memang mendekati sempurna, benar-benar sempurna ya. Karena sumber belajar kita tidak hanya buku, tapi internet juga melalui HP. Silakan buka HP-nya, cari sumber-sumber yang terkait dengan materi kita atau permasalahan kita bahas. Boleh silakan. Silakan Bapak boleh buka HP-nya. Ya, dicari di situ. Nah, ini kelompok 2 sudah mulai nulis juga. Nah, ini kelompok 2 ini. Kelompok 1 bagaimana? Dicari ya. Dari buku boleh, dibantu kawan-kawannya dibuka juga. Dibantu bagaimana faktornya apa, fungsinya. Dari permasalahan yang di video tadi, kan kalian sudah menonton video, dan di video itu pun jelas apa masalah atau pelanggaran yang terjadi. Kelompok 3 ada diskusinya kelompok 3. Ada yang mencatat, ada juga yang silakan kelompok 4. Jadi dalam proses pembelajaran ini Bapak sambil menilai kalian, karena Bapak melakukan observasi, yaitu penilaian sikap kalian, penilaian keterampilan kalian dalam belajar. Jadi Bapak dalam proses pembelajaran sambil menilai kalian, ada yang Bapak lakukan dari sikap, dari keterampilan, dari bertanya, bermacam. Jadi yang kalian lakukan selama pembelajaran ini tidak sia-sia ya. Jadi Bapak harap aktif semuanya, harus aktif. Nah, baik itu bertanya maupun menjawab, jadi harus aktif. Apalagi diskusi kelompok nanti. Jadi tiap kelompok harus bertanya ke kelompok yang maju. Tanyakan nanti. Ayo waktunya terus berjalan. Ayo nomor 1, nomor 3, nomor 4, ayo silakan.
Gimana kelompok 2? Ada kendala? Tidak ya? Kendala saja. Nah, kelompok 3 silakan kelompok 3. Ini kelompok 2 sudah banyak juga kayaknya itu. Jadi boleh dari buku, boleh dilihat dari internet juga boleh. Silakan. Bukan di buku boleh, di internet juga boleh. Kelompok 4 bagaimana? Faktornya sudah ya. Kelompok 4 ini mantap nih kelompok 2 sangat memang jawabannya panjang. Semoga yang panjang itu memang bagus. Jadi kelompok 2 sudah menuliskan jawaban-jawaban yang ada di KPD-nya yang sangat panjang dan detail ya. Jadi Bapak harap jawabannya tidak hanya singkat ya, jadi jawabannya dijelaskan sejelas-jelasnya agar nanti kawannya atau wakil kelompok lainnya tidak bingung informasi yang kalian sampaikan. Jadi harus jelas yang kalian sampaikan. Ya kalau LKPD yang Bapak berikan tidak mencukupi buat tulis jawabannya, boleh ke belakangnya ya. Nah, boleh nyambung tulisannya di belakang. Kalau memang tidak mencukupi LKPD yang Bapak tuliskan itu. Jadi di sebaliknya atau di belakangnya itu boleh. Boleh saya tulis. Ayo waktunya sudah berjalan ini. 2 menit, sudah 8 menit. Ayo. Waktunya 2 menit sudah 8 menit. Bantu teman-temannya berpikir mencari jawabannya. Saling bantu bersama dan sama-sama kerja. Agar sempurna. Mana kita? Di mana namanya? Masih bantu namanya. Waktunya sudah 10 menit. Tinggal 5 menit lagi ya. Tinggal 5 menit lagi, kurang lebih 5 menit lagi. Jadi yang belum segerakan. Yang hampir selesai diselesaikan agar bisa tepat waktu mengumpulkan tugas sesuai dari arahan Bapak. Gimana Mas? Benar Mas ya? Kalau ada yang tanyakan ya. Tanyakan ke Bapak. Ada yang tanyakan.
Bagaimana kelompok 1 sudah? Masih menulis ya? Kelompok 2 bagaimana? Masih mencari juga. Kelompok 3? Hampir selesai. Kelompok 3 hampir selesai. Kelompok 4 bagaimana? Nah, cari ya, hampir selesai kalau kelompok 4 ya. Nah, boleh cari dimanapun. Di buku boleh, di internet boleh, jurnal-jurnal terkait maupun dari Google. Jadi cari. Jadi sumber belajar kita tidak terbatas. Dari manapun sumbernya kita bisa pelajari. Yang mengenai tentang materi hari ini. Ayo waktunya terus berjalan. Waktunya terus berjalan. Lebih 3 menit lagi waktunya. Ayo dibantu temannya, dibantu. 2 menit lagi. Selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Nah, 2 menit lagi. Selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Ayo waktu 1, waktu 2, waktu 3, waktu 4. Ya. 2 menit lagi selesai harus dikumpulkan. Ada yang belum selesai? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ya. Waktunya juga sudah habis. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan di meja di depan, di meja Bapak. Silakan yang sudah selesai kumpulkan. Waktunya 1 menit lagi. Silakan kumpulkan kalau sudah selesai. Ayo. Waktunya sedikit lagi. Jangan lupa ya nulis nama kelompoknya, kelompok berapa, dan juga nama-nama orang dalam kelompok tersebut, nama-nama kalian, agar lebih mudah Bapak memberikan nilainya. Ya, yang sudah selesai, ayo kumpulkan di depan. Silakan kumpulkan di meja Bapak. Nah, nanti Bapak sebutkan kelompok yang aman. Silakan kumpulkan. Kumpulkan kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kumpulkan tugasnya. Ayo silakan. Kelompok 3, silakan kumpulkan kelompok 3. Silakan kumpulkan. Silakan dikumpulkan tugasnya sana. Kelompok 1 silakan kumpul kelompok 1. Silakan kumpul 1. Kenapa kelompok 1 silakan? Kelompok 1 tulis namanya ya. Ada Bapak ya, tulis nama. Ini kelompok 4 sudah nulis nama, kelompok 3 sudah, kelompok 2 juga sudah. Terima kasih ya. Ini kelompok 1 sudah juga. Oke. Jadi kalian telah berdiskusi kan? Berdiskusi tentang masalahnya ada di video tadi di lengkap ini. Baik itu dari faktornya, solusinya maupun bagaimana cara mengatasi atau pencegahan. Jadi setelah kalian kumpulkan hasil diskusi atau analisis kali ini,
Bapak yang telah ditunjuk kelompoknya tadi maju ke depan ya. Tapi nih Bapak acak dulu kelompok mana yang akan maju pertama kalinya. Jadi nanti satu orang presentasi membacakan sampai selesai dulu. Dengar dulu. Sampai selesai dia membaca, kelompok lain wajib menanggapi ya. Wajib baik itu bertanya ataupun memberikan pendapatnya terkait dari presentasi kawannya. Wajib. Jadi didengar betul-betul apa yang kawannya presentasikan. Bapak acak dulu ya, kira-kira siapa yang mendengar ke sini. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Rizka, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok. Dibacakan. Soalnya dibacakan juga ya, pemesan bacakan semuanya. Tugas nomor 1, temukan satu kejadian nyata dalam demokrasi yang termasuk dalam pelanggaran. 2. Temukan 2 faktor penyebab masalah dari kejadian yang kalian sebutkan di jawaban nomor 1. 3. Temukan 2 alternatif solusi bila hal ini terjadi. 4. Temukan 2 alternatif pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi. Jawaban untuk nomor 1, money politik atau politik uang. Nomor 2, 1. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik, yaitu masyarakat yang belum paham mengenai politik sehingga banyaknya oknum politik yang mengadakan money politik. 2. Faktor ekonomi, faktor ketidaktahuan, faktor tekanan, dan juga karena ikut-ikutan karena merasa sesuatu yang biasa. Faktor ekonomi, oknum politik yang memiliki cukup uang sehingga memberikan uang kepada masyarakat. Faktor ketidaktahuan para politikus yang memberikan money politik bahwa politik seperti itulah yang menjadi pelanggaran. Untuk jawaban nomor 3, 1. Melaporkan jika ada yang money politik. Masyarakat harus bertindak tegak jika ada oknum politik yang memberikan money politik dan masyarakat tidak bertindak semaunya terhadap perilaku tersebut. 2. Memberikan oknum yang tegas, hukuman yang tegas jika ada yang money politik. Oknum dengan money politik memanglah harus diberikan hukuman yang memadai atau setara, karena money politik juga bersifat menyebabkan masyarakat ramai dan sangat melanggar demokrasi Pancasila. Untuk jawaban nomor 4, melakukan pendidikan politik. Dengan mengajarkan pendidikan politik kepada masyarakat dan membeberkan atau menyebarkan tentang pelanggaran demokrasi yaitu money politik dalam dunia perpolitikan. 2. Melakukan penegakan hukum yang tegas dengan sistem pemerintahan demokrasi yang mengatur sistem demokrasi Pancasila yang bersifat mengawasi setiap warga negara tentang perpolitikan dan sanksi terhadap pelanggaran demokrasi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini bagus, biar tetap di depannya. Ini bagus. Jawaban-jawaban dari kelompok 2 ini sangat detail kan? Sangat panjang lebar menjelaskannya. Jadi setelah kelompok 2 atau perwakilan yang mempresentasikan, Bapak harap ada nih kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Iya, bertanya. Apa itu politik uang kata temannya kelompok 3? Kalau menurut saya politik uang itu adalah seseorang oknum politik yang ingin menang dengan menyogokkan sedikit uang kepada masyarakat. Menyogok sedikit uang, kurang lebih seperti itu kata kelompok 2. Bagaimana kelompok 3? Ya. Jadi nanti kelompok 2 boleh bantu temannya ya. Tapi kalau temannya bisa, gitu kan. Nah, jadi kelompok 2 boleh membantu temannya nanti. Kelompok 1 bagaimana? Silakan. Ada yang ingin menanggapi terkait dari presentasi temannya? Silakan kelompok 1. Kelompok 4 bagaimana kelompok 4? Silakan kelompok 4. Silakan. Boleh bertanya, boleh berpendapat mengenai presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1. Silakan. Bagaimana kelompok 1? Oh ya, di kelompok 4 bertanya tentang rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Bagaimana? Kita bantu temannya atau
langsung jawab, silakan. Rendahnya Pengetahuan masyarakat tentang politik ya. Jadi sebenarnya itu sungguh umum dialami oleh masyarakat karena kan tidak semua masyarakat itu berpendidikan dan juga pendidikan politiknya itu ada yang rendah dan juga ada yang tinggi. Sedangkan yang tinggi itu pasti tahu lah tentang politik itu apa dan apa penyebabnya, faktor penyebabnya, dan juga yang rendah itu bakal tidak tahu ada itu politik dan bahkan mereka pun menerima uang dari politik itu. Jadi mereka tidak tahu tentang pendidikan dari politik. Jadi begitu ya, lebih ya. Jadi kelompok dua bagaimana? Ada yang ingin ditambahkan jawab dari perwakilannya? Jadi kata teman di perwakilannya tadi, pendidikan masyarakat itu berbeda-beda tingkatannya kan? Nah, jadi ada yang masih rendah, ada juga yang tinggi. Jadi pemahaman terkait pendidikan politik itu tidak semuanya orang memahami. Ada yang pendidikan rendah maupun tinggi. Gimana kelompok dua? Bisa membantu temannya untuk menjawab? Yang dikatakan temannya juga sudah betul tadi. Jadi bagaimana kelompok sudah jelas? Nah, jadi pendidikan masyarakat masih rendah tentang politik kan ya? Nah, seperti itulah yang dikatakan ada sikap perwakilan dari kelompok dua tadi. Jadi tingkat pendidikan masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang masih rendah maupun sudah tinggi. Nah, oke, ada yang tanya lagi? Sudah? Masih, silakan. Silakan. Tingkat pendidikan yang tinggi ya, boleh dikasih tahu ya. Tapi tidak ada boleh kasih pendidikan masih akademik. Ya. Dan karena kan semua orang itu kan pengen Jepang kan. Nah terus otomatis kalau orang itu tahu itu politik itu salah, uang yang dimainkan oleh politik tadi. Jadi otomatis orang yang pendidikan tinggi juga mau uang. Otomatis juga mau uang. Jadi kata kelompok 3 bertanya, katanya kenapa masih ada orang yang berpendidikan tinggi kan melakukan money politik? Nah, jadi jawaban dari perwakilan kelompok 2, karena semuanya perlu uang, semuanya ingin mengambil atau mempunyai uang yang banyak lah khususnya ini. Jawaban dari perwakilan kelompok 2. Gimana? Sudah jelas kelompok 3? Ya, terima kasih. Ini mantep nih kelompok 3, sangat tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 2 sudah melakukan presentasi, jadi kita kasih berikan tepuk tangan dulu yang silakan. Jadi memang sangat luar biasa diskusi kita yang memberikan tanggapannya. Kelompok 3 sudah bertanya, kelompok 4 juga. Bahkan kelompok 3 2 kali 2 pertanyaan kan, luar biasa, bagus itu. Dan juga perwakilan kelompok 4 juga bisa menjawab sesuai pengetahuan yang dimilikinya. Selanjutnya kelompok 4, silakan perwakilan kelompok 4 tadi Tri ya, silakan kelompok 4 untuk kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4. Temukan satu kejadian nyata dalam demokrasi yang termasuk dalam pelanggaran. Jawabannya, money politik atau politik uang, kampanye dengan cara membagi-bagikan uang kepada masyarakat. 2. Temukan 2 faktor penyebab masalah dari kejadian yang kalian sebutkan di jawaban nomor 1. Jawabannya, tingkat pendapatan rendah, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. 3. Temukan 2 alternatif solusi bila hal itu telah terjadi. Jawabannya, melaporkan jika ada yang money politik. 2. Melakukan sosialisasi politik secara maksimal kepada masyarakat. 4. Temukan 2 alternatif pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi. Memaksimalkan sosialisasi, melakukan patroli pengawasan. Jadi itu yang presentasi mengenai kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4.
Bagaimana? Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Untuk upaya pencegahannya, bagaimana cara untuk memaksimalisasi sosialisasi tersebut agar tidak terjadi money politik? Bagaimana cara memaksimalkan kan ya sosialisasinya agar tidak terjadi money. Bagaimana caranya? Kelompok kabarnya boleh atau langsung juga boleh? Dengan cara kita berkomunikasi kepada rakyat, kita mengadakan pendataan kepada rakyat, juga memaksimalkan sosialisasi kan kita berbaur dengan rakyat. Jadi kata temannya memberikan informasi atau terhadap bagaimana kelompok 4 silakan dibantu juga. Bagaimana cara memaksimalkannya sosialisasi agar tidak terjadi money politik? Memaksimalkannya bagaimana caranya? Tadi sudah dijawab juga oleh perwakilannya dengan cara memberikan pemahaman pengetahuan terhadap rakyatnya, misalnya begitu. Jadi ada yang ditambahkan? Bagaimana cara memaksimalkannya? Tadi sudah diputarkan videonya juga kan? Nah, bagaimana cara memaksimalkannya kan? Bagaimana kelompok 4? Selain yang disebutkan temannya, bagaimana kelompok 3? Kata temannya tadi dengan cara memberikan pengetahuan pemahaman terhadap rakyatnya katanya. Nah, jadi masih kurang itu. Jadi masih ingin apa kira-kira lagi? Dengan cara apa? Dengan cara apa sosialisasinya? Dengan cara tadi kata tadi pendekatan menyampaikan pengetahuan. Bagaimana? Gimana ya? Coba dibantu temannya menjawab. Dibantu. Bisa dengan melakukan pengawasan atau pemantauan juga sih, kan soalnya kan kita berbaur dari Jadi di masyarakat. Untuk bisa memaksimalkannya kita bisa melakukan pengawasan ataupun patroli di dalam sosialisasi tersebut. jadi kata kelompok 4 bisa melakukan patroli ya atau pengawasan juga terhadap sosialisasi yang ada agar money politik itu tidak bebas. Kalau diawasi tidak bebas kan? Nah, jadi tidak bebas gitu. Itu melakukan pendampingan. Jadi kata kelompok 4 kita bisa melakukan pengawasan terkait dari sosialisasi itu atau mengontrol dari sosialisasi ataupun politik-politik yang ada. Bagaimana kelompok 4? Benar kan? Kelompok 3 ya, kelompok 3 sudah. Di kelompok 4 terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok lain bagaimana? Kelompok lain silakan. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi terkait dari Ustaz kelompok 4? Nomor 1? Ya silakan. Apakah money politik berguna bagi masyarakat? Nah, apakah money politik berguna bagi masyarakat? Duitnya sebenarnya, tapi dia kan salah. Jadi kata kelompok 4 kalau uangnya berguna, tapi itu adalah tindakan yang salah. Kalau berguna tapi salah. Apa ini kelompok 2 yang bertanya dengan silakan. Yang melaporkan jika ada yang melakukan money politik. Kan tidak semua orang berani melaporkan jika terjadinya money politik. Bagaimana cara kita Untuk melaporkannya, bagaimana cara atau proses melaporkannya kalau terjadi money politik? laporkan ke pihak yang berwenang lah. Buktikan Ya. kalau kita kan seperti tidak punya relasi untuk melaporkan, kita tidak punya wewenang. Jadi kita harus melaporkan ke pihak berwajib. Bagaimana? Kedua. Kurang jelas. Kurang apa lagi? Silakan dibantu temannya. Tapi sudah benar ya. Jadi memang kita melaporkan ke polisi atau ke Panwaslu juga boleh. Pokoknya orang yang memiliki hak dan wewenang untuk menangani terkait tentang money politik atau dari itu tadi ya Mas ya. Jadi seseorang yang berhak gitu kan, yang berwenang gitu. Nah, itu jawaban dari kelompok 4. Bagaimana? Kelompok atau ingin mendengar jawaban yang lain lagi? Sudah?
Nah, jadi kata 24 kita yang benar, tidak semua orang itu tahu ingin melaporkan ke siapa dan ke siapa. Karena takutnya nanti yang melaporkan yang kena tangkap seperti itu kan. Nah, jadi kita harus tahu juga jalannya. Jadi kita harus melaporkan ke yang berwenang, orang yang memang berhak atau memiliki jabatan-jabatan untuk sebuah kasus tersebut. Oke, kelompok 4 sudah mempresentasikan dan telah tepuk tangan untuk kita semua telah. Silakan duduk. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 4. Ini Bapak senang nih. Ternyata aktif ya, itu luar biasa ya. Bapak senang ya ini. Oke, selanjutnya kelompok 3 dulu. Siapa kelompok 3 bisa? Ayo silakan bisa. Silakan. Jadi jangan lupa setelah kelompok 3 presentasi, kelompok lainnya boleh menanggapi, jangan lupa ya. Silakan kelompok 3. Tugas 1. Temukan satu kejadian nyata dalam demokrasi yang termasuk dalam pelanggaran. 2. Temukan 2 faktor penyebab masalah dari kejadian yang kalian sebutkan di jawaban. 3. Temukan 2 alternatif solusi kalau itu telah terjadi. 4. Temukan 2 alternatif pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi. Jawaban nomor 1. Satu kejadian nyata dalam demokrasi yaitu money politik atau politik uang. Jawaban yang kedua, 2 faktor penyebab masalah dari kejadian yang disebutkan nomor 1 adalah kebiasaan. Karena jika orang tersebut memang sudah memiliki sifat curang, maka ia akan menetapkan perilakunya tersebut. Yang kedua, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Jika masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang politik dengan baik, maka bisa saja money politik tersebut dapat terjadi di masyarakat. 4. Temukan 2 alternatif pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan yakni memaksimalkan sosialisasi, menguatkan pengawasan partisipatif, melakukan patroli pengawasan, melakukan pendidikan politik serta dengan melakukan penegakan hukum yang tegas. Itulah jawaban kami. Yang ingin bertanya silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan kelompok lain untuk ayah kelompok 4, silakan kelompok 4. Bagaimana cara kita menguatkan pengawasan partisipatif? Pengawasan dengan melakukan pengawasan kan? Misalnya ada kejadian money politik di dalam suatu oknum kan, misalnya melakukan money politik kan, dia harus diawasi dengan secara berpartisipasi. Misalkan suatu oknum melakukan money politik, jadi harus diawasi secara yang bersama-sama gitu, agar tidak terjadi money politik tersebut. Jadi kata kelompok 3, kita harus bersama-sama mengawasinya ya kan, agar tidak terjadi lagi money politik. Nah seperti itu. Jadi bersama-sama, bukan cuma satu orang ya, bukan cuma satu orang mengawasi, tapi bersama-sama kita mengawasi. Bagaimana kelompok 4? Sudah 17 ya? Iya. Silakan kelompok lain. Silakan kelompok lain untuk bertanya maupun menanggapi dari presentasi kelompok 3. Ya silakan kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Silakan tanya kelompok 2. Ya silakan. Ya, jawaban kelompok 3. Yang bersama-sama mengawasi. Bagaimana kita mengajak orang-orang untuk bersama-sama mengawasi, dan bukan orang-orang tapi ya polisi. Misalkan polisi kan harus kan, harus menegakkan keadilan, menegakkan hukum ya kan, menegakkan hukum. Jadi oknum polisi yang sampai-sampai mengawasi dia supaya dapat terjadi. Masalah oknum polisi dia bisa melakukan hal dia bisa. Jadi kata kelompok 3, jadi kita harus bersama-sama kan. Salah satunya polisi. Jadi polisi itu harus melakukan pengawasan dan penindakan.
pengawasan dan penindakan. Jadi kita harus bersama-sama itu jawabannya dari bagaimana kamu Tuhan? Ada yang tanya lagi? Bagaimana? Silakan kamu Tuhan, silakan. Yes. Jika ada oknum polisi yang diberi uang dari polisi itu tadi, bagaimana? Bagaimana? Misalkan dalam suatu kejahatan ini kan pasti akan tersinggung maunya kan. Jadi misalkan oknum satu polisi melakukan dia, jadi otomatis dia pasti ketahuan lama-lama. Dan mungkin kan misalnya oknum dia melakukan polisi yang menerima uang dari politik dia, polisi lainnya biarkan dia aja kan. Jadi kata tepuk tangan dulu untuk jadi kata perwakilan kelompok 3 sepandai-pandai tupai melompat kan ya, nah, pasti jatuh juga. Jadi lama-kelamaan akan tercium juga yang ada yang melaksanakan money politik atau melakukan pelanggaran. Jadi harus ditindak kan ya, siapapun yang melakukan pelanggaran baik yang mengenai tentang demokrasi atau harus ditindak. Bagaimana, sudah cukup kan? Masih ada, sudah cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini kelompok terakhir, silakan kelompok terakhir, kelompok 1. Silakan. Ini dia, silakan. Silakan membantu untuk presentasi. Tugas 1, temukan satu kejadian nyata dalam demokrasi yang termasuk dalam pelanggaran. Kejadian tentang politik uang atau money politik. 2, temukan 2 faktor penyebab masalah dari kejadian yang kalian sebutkan di jawaban nomor 1. 2, faktor penyebabnya. 1, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang disogok untuk memilih calon wakil tersebut. 2, kebiasaan. Karena sudah terbiasa dengan adanya penumpukan faktor ketidaktahuan, faktor keterikatan dan juga ikut-ikutan karena merasa sesuatu yang biasa. 3, temukan 2 alternatif solusi bila hal itu telah terjadi. Solusinya, 1, masyarakat tidak mau menerima praktek money politik yang dilakukan oleh partai politik agar tidak menyesal ke depannya. 2, hendaknya memaksimalkan fungsi partai yang berkaitan dengan komunikasi, partisipasi, dan sosialisasi untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan tidak melakukan praktek money politik. 4, temukan 2 alternatif pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi dengan memaksimalkan sosialisasi dan menguatkan pengawasan partisipatif. Yang ini pertanyaan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Aku jawab dari kelompok 1 ini, lainnya juga bagus. Silakan kelompok yang ingin bertanya. Kelompok 4 ya? Silakan kelompok 4, silakan. Mengapa masyarakat tidak mau menerima praktek money politik yang dilakukan oleh partai politik? Karena biasanya pemerintah ada orang yang tahu kejadian politik uang perbedaan salah atau melanggarnya tidak melakukannya. Jadi kelompok 4 bertanya mengapa orang tidak ingin melakukan praktek money politik atau kelompok 1 karena orang tahu itu tindakan yang salah, yang melanggar hukum. Jadi nanti akan dikenakan hukum atau itu. Bagaimana? Sudah cukup kelompok 4? Sudah ya? Nah, kelompok lain bagaimana? Silakan. Kelompok 2, kelompok 3 silakan bertanya atau menanggapi terkait dari kelompok 1. Kelompok 1 nanti dibantu juga temannya ya. Silakan kelompok 2, kelompok 3 boleh. Mana kelompok mana dulu? Silakan bertanya atau menanggapi dari presentasi kelompok 3. Bagaimana? Bapak beri waktu. Silakan. Silakan teman-teman. Kelompok 3, ada yang ingin tanyakan kelompok 3? Ada yang ingin ditanyakan? Ya silakan. Kelompok 3 dulu ya. Silakan. Mengapa faktor tekanan dapat
mengakui terjadinya money politik. Mengapa faktor tekanan atau ditekan gitu kan mempengaruhi money politik? Gimana, minta bantuan temannya atau silakan menjawab? Coba. Alasan faktor tekanan itu mempengaruhi money politik. Kenapa? Karena apa? Karena apa sih? Silakan nanti. Kalau kita ditekan oleh seseorang gitu, ditekan oleh seseorang untuk melakukan money politik. Kenapa kita mau? Itu ya dia. Jangan saya. Itu. Kenapa faktor tekanan mempengaruhi money politik? Misalnya kalian ditekan, harus seperti ini, harus seperti itu lah gitu. Bagaimana? Bagaimana? Kamu satu? Silakan jawab. Langsung dijawab ya, jangan ditulis lagi, langsung dijawab saja. Langsung dijawab, jangan ditulis. Silakan Yandi. Ini biasa. Karena mereka sudah terbiasa dan bersifat pemaksaan terhadap pemilihan. Karena sudah biasa dan memang memaksa, katanya memaksa terhadap pemilu ya. Nah, jadi katanya memaksa, tekanan itu memaksa agar orang melakukan money politik, katanya seperti kurang lebih. Nah, contohnya bagaimana? Contoh memaksa itu menyogokkan, habis itu memaksa. Menyogokkan contohnya katanya itu menyogokkan. Jadi agar seseorang mau melakukan kehendaknya ya. Nah, jadi disogok dengan uang kata kelompok satu agar orang tersebut mau melakukan kehendak dari penyogok tersebut. Nah, begitu. Bagaimana kamu tiga? Sudah ya? Oke, sudah. Kelompok lain sudah kan? Sudah? Jangan tanya. Sudah ya? Oke, sudah. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ya, jadi tadi sudah perwakilan maju semuanya kan? Nah, jadi sudah maju semua dan diskusinya pun luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita mengenai video tadi tentang money politik. Kenapa money politik bisa terjadi? Solusinya bagaimana agar tidak terjadi kan? Terus pencegahannya juga seperti apa? Yang telah kalian paparkan dan setelah teman-temannya jawab juga dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ini Bapak sangat senang diskusi hari ini sangat aktif gitu. Jadi money politik adalah sebuah tindakan yang salah, yang melanggar aturan. Itu dengan memberikan sejumlah uang kepada seseorang terkait masalah demokrasi ataupun pemilu. Nah, itu money politik. Jadi kita bersama-sama, kalian yang sudah paham tentang money politik, Bapak harap nanti diberitahukan kepada orang yang belum menguasai atau belum memahami tentang ini, akibat atau mudaratnya yang akan timbul jika melakukan money politik. Jadi sekali lagi, money politik adalah tindakan yang melanggar aturan atau hukum. Jadi tidak boleh. Oke. Jadi setelah berdiskusi tadi, kelompok 1 sudah kan ya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 telah menanggapi. Jadi kegiatan diskusi pada hari ini kita akhiri. Bapak ingin bertanya tentang pembelajaran hari ini. Apa kalian dapatkan, apa masalahnya, apa gitu. Jadi Bapak akan melakukan refleksi, namanya refleksi pembelajaran. Jadi apa-apa saja telah dilaksanakan. Bapak akan bertanya ke kelompok 3 ya, kelompok 3. Kelompok 3, apa saja yang sudah dipelajari dari pembelajaran hari ini? Kira-kira apa saja? Boleh siapapun boleh menjawab dari kelompok 3. Bagaimana? Biasa, data, kerja, kita
Yang kita pelajari pada pembelajaran ini apa? Apa yang kalian dapatkan? Yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini apa? Tentang begitu pentingnya demokrasi. Oh, begitu pentingnya demokrasi. Jadi demokrasi itu sangat sangat penting. Itu pembelajaran, salah satunya pembelajaran yang kalian dapatkan dari yang kelompok 3 dapatkan hari ini. Terus Bapak ingin bertanya ke kelompok 1 ya, kelompok 1 tentang kira-kira hal menarik apa dari diskusi kita atau pembelajaran kita pada hari ini? Hal menarik apa yang dapat kalian rasakan? Apa kira-kira kelompok 1? Gimana Dimas? Hal yang menarik apa Dimas? Jadi kami jadi tahu apa yang politik dan Jadi kata Dimas, kita menjadi tahu ya apa itu money politik, terus solusinya bagaimana, melakukan pencegahannya bagaimana. Nah itu yang dibilang oleh Dimas. Tepuk tangan dulu buat Melisa dan Dimas. Ini Bapak bertanya kelompok 2 ya. Ini Bapak bertanya kelompok 2 lagi. Kira-kira dalam diskusi atau pembelajaran tadi adakah hambatan? Terus hambatan apa ya yang kalian hadapi gitu? Dari kalian menjawab kan, berdiskusi kan, kira-kira hambatan apa yang kalian temukan? Adakah kira-kira hambatannya? Ada kan ya? Apa kira-kira salah satu hambatan yang kalian lakukan itu? Salah satu hambatan yang kami dapat dari diskusi tadi, yaitu kami kan cukup paham tentang dunia perpolitikan politik. Jadi hambatannya karena sebelumnya kata kelompok 2, sebelumnya mereka belum tahu, belum menguasai apa itu tentang money politik kan. Nah, jadi itu yang menjadikan hambatan. Tapi setelah proses mengajar ini, kelompok 2 menjadi tahu kan, ya apa itu money politik dan solusinya. Nah, jadi itulah money politik adalah sebuah tindakan yang salah. Jadi jangan dilakukan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi ayo kita buat bersama kesimpulannya. Kira-kira apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Silakan. Saya menyimpulkan bahwa demokrasi dapat terbagi menjadi 2, ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Iya, kata temannya dapat disimpulkan demokrasi dapat dibagi 2, yaitu demokrasi langsung dan Demokrasi tidak langsung. demokrasi langsung dan tidak langsung. Tepuk tangan. Yang lain bagaimana? Ada kesimpulan lain? Nah, silakan. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi kata Rizka, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tepuk tangan untuk Rizka. Yang lain bagaimana? Ada lagi? Kesimpulan pembelajaran hari ini? Bagaimana nih Mas? Ada? Jadi? Atau yang lain? Jadi yang dikatakan teman-temannya tadi benar. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat seperti itu. Dan juga demokrasi itu dibagi menjadi 2, yaitu secara langsung dan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu apa Pak? Tadi sudah Bapak jelaskan juga, contoh-contohnya juga. Tidak langsung dapat juga seperti itu. Nah, itulah ya kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, buka halaman 39, buka halaman 39. Buka halaman 39. Tolong dikerjakan di rumah. Minggu depan sebelum bel berbunyi sudah ada di meja Bapak ya. Nah, jadi tolong halaman 39 tolong dikerjakan sebelum bel masuk minggu depan harus dikumpulkan. Jadi minggu depannya kita akan membahas tentang subbab yang keduanya atau yang B-nya ya. Nah, apa tentang subbab B-nya? Dinamika penerapan
Demokrasi Pancasila. Jadi minggu depan kita akan menyampaikan materi tentang subbab yang B, dinamika pendapat demokrasi yang ada di Indonesia. Halaman 45 ya. Jangan lupa ya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi mari kita ucapkan syukur kehadirat Mas Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Jadi sebelum berakhir Bapak Arab boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Diangkat ya, meja kursinya diangkat. Ya, barangkali bisa tidak sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya. Sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Ini ditutup dulu jendelanya. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Tutup jendelanya. Ya silakan berdoa, pimpin doanya. Silakan pimpin doanya. Untuk kita pulang, bila kita berdoa untuk kejayaan dan bagaimana yang masing-masing. Doa lagi. Doa selesai. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Dani.